Halo guys, oke kemarin sih gue nerima DM dari salah satu murid gue, terus salah satu dia juga ya gue anggap rekan lah. Nah di sini mau share tentang gimana sih rasanya jadi dosen. Oke, sebelum gue share pengalaman gue jadi dosen di salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, tentu saja program keperawatan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu ya. Iklan dulu. Nah, oke, sebetulnya mulai dari mana nih ya? Share dari pengalaman gue. Ini gue pakai hoodie, bukan endorse ya, cuman habis mereaction Blackpink. Videonya bisa dilihat di link bawah ini. Nah, untuk menjadi dosen, gue takut salah ngomong sih untuk menjadi dosen ini, karena memang sebenarnya jadi dosen itu impian dari semua mahasiswa yang, karena menurut mereka menjadi dosen itu mudah banget. Bisa jadi dosen itu cepat kaya, oke, karena mungkin hmm, emang pendapatannya lebih tinggi daripada seorang praktisi. Menjadi akademisi itu tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi diri sendiri, ada juga sebagai kebanggaan tersendiri bagi orang tua kita ya. Cuman gini guys, gimana menjelasnya, jadi seorang dosen itu nggak semudah apa yang kalian pikirkan. Yang pertama, kita harus kuat mental. Kita menghadapi new area baru nih. Mungkin pada saat kita masuk dulu 2000-an atau 2010, 2011, 2012, kayak saya angkatan 2012 di PSIK Universitas Swasta di Jogja, ya mungkin berbeda dengan setelah gue ngajar di salah satu instansi pendidikan tinggi di Jogja juga, dan tantangannya pun juga berbeda. Enak kan jadi mahasiswa, Pak. Kalau jadi mahasiswa kita tinggal ngomong seenaknya aja. Terus yang kedua, kita bisa tanya sesuatu. Terus nomor tiga, yang kita santai aja lah, bisa titip absen, bisa semuanya apa yang bisa lakukan. Saya yakin semua yang menonton video ini juga pernah titip absen. Cuman gini, kalau lu menjadi seorang dosen, tentunya lu harus punya karakteristik tersendiri. Karena mau nggak mau sebagai role model nih dari mahasiswa lu tersendiri ya. Dosen tuh nggak gampang. Lu cuma kalau lihat dari gajinya, ya gaji sebetulnya itu relatif ya. Tergantung juga dari kampus mana lu kerja. Misal kampus negeri atau kampus swasta itu ada berbeda. Universitas dengan akademik itu juga berbeda. Universitas dengan institut juga beda. Universitas dengan sekolah tinggi juga bakalan beda. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah bukan dari segi benefit secara materialnya aja. Cuman yang jadi masalah adalah diri kita sendiri sebetulnya. Ya mau nggak mau kita menjadi role model ini. Apapun yang lo lakuin, apapun yang lo kerjakan, apa lo yang ucapkan, apapun yang lo share ke media sosial, semuanya akan menjadi tanggung jawab lo dan lo sebagai role model. Nah, kita sebagai mencetak generasi-generasi yang bagus, mencetak generasi-generasi perawat yang mumpuni di bidangnya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Gue menjadi dosen itu berapa tahun ya? Hampir 2 tahun kalau nggak salah, hampir 2 tahun. Dan itu pun memang awal-awalnya senang nih jadi dosen. Oh gini jadi dosen, oh dihormati banyak orang, oh dihargai banyak orang, oh didengarkan oleh semua murid-murid. Tapi lama-kelamaan yang bikin gue sedih adalah ketika gue mengajar.
oke, mereka mendengarkan, cuman apa yang gua sampaikan itu nggak ketangkep sama mereka. Itu yang paling gua uh, gimana ya, sedih pertama. Oke, gua menghela nafas dulu ya, karena emang menjadi seorang dosen itu berat banget guys. Oke. Nah, gue nggak pernah kepikiran untuk mau resign dari jabatan gue sebagai dosen di salah satu kampus di Jogja juga. Cuman emang tantangan terberatnya itu selama satu tahun yang awal-awal mungkin gue juga masih adaptasi, gue juga masih belajar bagaimana caranya mengajar dan lain sebagainya. Cuman ketika gue ingin mendalami tentang dosen kembali, mungkin memang sebagian dosen itu mungkin ya, ini disclaimer, mungkin ini murni pendapat gue tersendiri, menjadi dosen itu mungkin ya kita hanya sebatas mengajar aja, hanya sebatas yang menjalankan kewajiban aja. Cuman kalau menurut gue tersendiri menjadi dosen itu nggak gampang, nggak seperti itu. Seharusnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada murid-murid kita itu harusnya bisa mereka serap. Nah itu yang selalu tiap hari dengan berbeda konsep, dengan berbeda cara penyampaian, dengan berbeda bahan ajarnya, walaupun tujuannya sama, cuman kadang buat sendiri harus menyiapkan itu tersendiri, belajar tersendiri, harus ngomong di depan umum sendiri. Ya begitulah menjadi seorang dosen. Sebenarnya gue nggak ada kepikiran nih mau resign, gue nggak ada kepikiran untuk ya udahlah, udahan aja lah menjadi seorang dosen. Gue nggak ada pikiran sama sekali. Cuman suatu ketika pada saat itu gue teringat gini, apa yang gue sampaikan ketika tidak diserap oleh seorang murid itu sedih banget. Itu sedih banget. Bukan sedih galau atau gimana, bukan seperti itu. Cuman mereka itu kan membayar kita, mereka itu memberikan uangnya, atau orang tuanya itu memberikan uangnya kepada mereka untuk dibayarkan sebuah instansi pendidikan agar mereka mendapatkan ilmu yang sesuai, agar mereka juga mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baru. Cuman ya pada saat itu sih gue juga nggak pikiran seperti itu. Cuman beberapa murid gue, walaupun sekarang mereka juga udah terbaik semua ya, cuma beberapa murid gue itu ada yang ketika apa yang gue sampaikan, apa yang saya sampaikan itu nggak diserap dengan baik, nggak diserap. Bukan, mungkin mereka punya masalah tersendiri, cuman kadang merasa kasihan aja gitu kepada orang tua mereka yang sudah mengeluarkan uang banyak, yang sudah mengeluarkan ini itu, kerja balik tulang dan lain sebagainya, cuman mereka nggak dapat apa-apa. Ketika jam pelajaran apa yang saya sampaikan tentang materi-materi yang saya sampaikan itu nggak diserap, karena mungkin pikirannya sedang kemana-mana, saya juga nggak tahu. Sehingga pernah saya tegur beberapa murid itu, mungkin yang lagi melihat video ini, sorry ya gue agak sedikit emosional, cuman ya emang seperti itu ya. Mungkin yang lihat video ini mungkin sedang senyum-senyum tersendiri ketika mengingat momen-momen seperti itu. Gue sampaikan kenapa kok kamu gak fokus, kenapa kok kamu pikirannya kemana-mana, kenapa kok nilai kamu rendah. Oh ya, sebelumnya gue kan kerjanya di dosen laboratorium ya, jadi memang setiap hari itu mengajar tentang skill, mengajar tentang materi-materi keperawatan gitu. Spesialisnya sih gue di Gadar. Nah alhamdulillah tepatnya ya gue ditempatkan di Gadar di situ. Nah ya miripnya seperti itu gue sampaikan, kenapa kok saya ingin semua mahasiswa itu terbuka dengan saya, semua menganggap saya itu sebagai temannya. Karena kalau kita menganggap sebagai teman terus saya ingin merangkul semua, saya ingin semua mahasiswa itu juga dapat menerima ilmu yang apa yang saya berikan gitu. Toh kita juga udah capek ya sebetulnya, kalau mau ngulur kita udah capek bekerja, udah capek dengan tugas, udah capek dengan belajar, udah capek dengan segala hal. Cuman kalau misalkan mahasiswanya tidak menyerap dengan baik, kita juga bakalan bingung ya. Nah untuk itu sebetulnya ya gue pinginnya mahasiswa semua itu menyerap ilmu yang gue sampaikan seperti itu.
Nah waktu itu emang gue tanya sama mahasiswanya itu, kenapa kok kamu gak fokus, kenapa kok kamu dapat nilainya rendah, kenapa kok, ya memang dia mungkin ada masalah ya, gue curiganya ada masalah di situ. Terus gue tanyain, ya udah dia jawab, nggak apa kok pak, ini nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oh ya di sana gue dipanggil bapak ya, walaupun gue juga udah belum nikah, tapi gue pesan sama mahasiswa gue, kalau misalnya di luar jangan panggil bapak. Oke, lanjut. Oke, setelah itu dia menjelaskan, ini nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Cuman gue gali lagi, kalau nggak apa-apa kenapa kok nggak fokus gitu, apakah saya ada yang salah mungkin dalam pengajaran. Saya juga kan butuh evaluasi nih sebagai seorang dosen. Saya pikir saya juga butuh evaluasi, mungkin apakah murid-murid kita juga nggak nyaman, apakah murid-murid kita juga nggak tahu, atau something happen juga, aku juga nggak tahu harus bagaimana saat itu. Ya gue juga bingung sih mau jelasin ke mereka bagaimana. Cuman saya selalu berusaha, saya selalu menyajikan materi-materi yang fresh. Saya komparasi antara teori 1, teori 2 sama apa yang dilakukan pada saat di rumah sakit. Ingat semua pelajaran, semua dunia perkuliahan itu kadang 160, belum sampai 180, tapi 160 derajat mungkin sedikit berbeda dengan apa yang kita dapatkan di rumah sakit. Karena pada saat di rumah sakit itu kita nggak cuma satu kampus aja, tapi beberapa kampus, bahkan banyak sekali kampus sekali. Bahkan perawat sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, perawat itu kan ada yang dari SMK, ada yang mungkin dulu dari SPK, ada yang dari prakarya, terus ada yang dari D3, ada yang dari D1, ada yang dari S2, ada yang dari S1, ada yang dari S3. Semuanya berkumpul di situ. Ada yang sudah pelatihan, ada yang sudah 10 tahunan lebih, ada yang sudah mengabdi beberapa puluh tahun juga di situ. Bahkan dari awal dia berdirinya sebuah rumah sakit dia juga di situ. Nah, saya juga nggak ingin memungkiri itu. Cuman memang ketika saya memberikan materi, saya bandingkan antara materi yang saya dapatkan di kampus dengan teori lain, jurnal based on nursing dan lain sebagainya, dengan suasana apa yang terdapat di rumah sakit tersendiri, misalkan persediaan bahannya dan lain sebagainya. Nah kadang saya sudah komparasi itu, mungkin ada sedikit mahasiswa yang belum paham, sebagian juga udah paham, sebagian juga hanya mendengarkan saja. Cuma memang saya evaluasi tersendiri, kenapa kok dia nggak fokus, kenapa dia kok nggak seperti biasanya. Nah pengennya kan semua mahasiswa itu paham ya dengan apa yang kita lakukan. Cuman ya mungkin problemnya ada di situ. Terus dia menjelaskan, oh nyata program ini. Ya udah, ya sebagai gua orang yang lebih dulu lulus dan menjadi dosennya dia, ya gua sampaikan, oh sebaiknya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Ya memang itu mungkin fungsinya kita juga sebagai konsultan ya, sebagai seorang dosen, sebagai orang dosen itu. Nah, kenapa gue sempat resign? Sempat berpikir gimana kalau jadi praktisi aja. Nah, gue juga udah pengalaman nih di dosen. Terus pengennya juga ada pengalaman juga nih di praktisi. Nah, untuk video selanjutnya di praktisi itu ada di video yang akan datang ya. Tentang pengalaman gue gimana di rumah sakit itu, gimana sih bayangannya, biar kalian gak kaget setelah ujian kompetensi. Yang mau lihat tips UKOM silahkan lihat videonya di bawah ini, karena memang itu benar-benar apa yang gue lakukan dulu sampai nilai UKOM. Ya memang kita nggak tahu nilai UKOM ya, cuman ada tulisan lulus gitu. Nah itu loh sedikit pengalaman gue sebagai dosen. Sebetulnya banyak banget cerita-cerita ataupun pengalaman yang ingin saya share. Oh enaknya dari dosen seperti ini, cuma memang saya persingkat. Mungkin yang ingin pengalaman lebih dalam lagi atau ingin gue ceritakan pengalaman sebagai dosen lebih lagi di video-video yang akan datang, silahkan komentar di bawah sini. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa share juga ke teman-temannya. Dan bagi kamu yang ingin menjadi dosen, please pikirkan kembali, please
siapkan kembali apa saja kebutuhan, silahkan googling apapun itu. Ya saya cuma bisa selalu sukses untuk kalian semua, terus yang mau jalanin hukum juga selalu sukses, semoga lulus semuanya. Ya mungkin itu salah satu pengalaman gue menjadi dosen. Bagaimana yang ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar, yang belum subscribe silahkan subscribe. Next video, don't forget to subscribe this video. Okay, bye.